Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Rohana, NIM 10156119211 dari Prodi Payenam semester 3 STAIN Majene. Baiklah, di sini saya akan membahas seputar akhlak tasawuf, di mana kita ketahui tasawuf ini ada beberapa macam jenisnya, mulai dari tasawuf falsafi, amali, dan akhlaki. Namun di sini saya akan hanya membahas tentang tasawuf amali saja. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa tasawuf merupakan ilmu untuk mempelajari tentang bagaimana mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi, di mana jalan ini ditempuh oleh para sufi terlebih dahulu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tasawuf amali ini merupakan kelanjutan dari tasawuf akhlaki. Jika tasawuf akhlaki ini berfokus pada pensucian jiwa, maka tasawuf amali ini lebih menekankan kepada bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui lahiriah maupun batiniah. Nah, apabila dilihat dari sudut pandang amalan dan ilmu pengetahuan, maka terdapat 4 aspek tentang yang harus dipelajari dari aliran tasawuf tersebut, di mana 4 aspek tersebut, yang pertama adalah ada aspek syariat. Nah, syariat ini berasal dari kata syara, yang secara etimologi mempunyai arti jalan-jalan yang bisa ditempuh oleh air. Nah, maksudnya adalah jalan untuk jalan yang harus ditempuh oleh manusia untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara umum syariat ini juga merupakan hukum atau ketetapan yang ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur seluruh aspek sendi kehidupan umat muslim di dunia. Nah, baik itu mulai dari hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan antara manusia dengan sesamanya, atau hablum minallah wa hablum minannas, dan ia juga mengatur mulai dari ia juga mengatur kunci untuk menyelesaikan masalah kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, serta halal haram dan larangan serta perintah dan lain sebagainya. Nah, syariat ini semuanya itu terdapat sumbernya itu semuanya terdapat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, yang kedua itu ada thariqat. Nah, thariqat ini berarti metode atau jalan yang secara konseptual yaitu terkait dengan hakikat atau kebenaran sejati, di mana tarekat ini digambarkan sebagai jalan yang berpangkal pada syariat. Nah, jadi jalan utamanya adalah syariat, sedangkan anak jalannya itu disebut dengan thariqat, di mana thariqat ini merupakan di mana thariqat ini disebut dengan sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa thariqat ini seseorang itu harus terlebih dahulu mempelajari syariat baru thariqat, karena syariat juga merupakan pangkal dari suatu ibadah. Nah, yang ketiga itu adalah ada hakikat. Hakikat secara etimologi berasal dari kata al-haq, yang berarti kebenaran. Nah, secara garis besar hakikat ini merupakan ilmu yang mempelajari atau yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran sejati mengenai Tuhan. Yang keempat itu ada ma'rifah. Dari segi kata, dari segi bahasa, ma'rifat ini berasal dari kata arafa ya'rifu irfan, yang artinya secara umum itu tentang didefinisikan sebagai kesimpulan ilmu pengetahuan, pengalaman dan amalan ibadah yang merupakan perpaduan dari syariat.
torikat dan hakikat, di mana nantinya ilmu ini digunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih mendalam melalui sanubari atau mata hati. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai seputar tasawuf amali. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.